pemirsa, sahabat pendidikan di Jawa Tengah, dimanapun berada, bertemu lagi kita dalam podcast LPMP Jateng Menyapa. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan para siswa yang kami cintai, sejenak lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita semua belum bebas dari pandemi COVID-19 dan memaksa para siswa harus tetap belajar di rumah. Beberapa sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa para siswa di masa pandemi ini akan mengalami lost learning, Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar, dan ini dikhawatirkan akan memandekan mereka dalam berkarya dan berprestasi. Benarkah itu semua akan terjadi? Pada kesempatan ini, LPMP Jawa Tengah menghadirkan satu sosok siswa dari SMA 3 Semarang yang mencoba mematahkan pesimisme bahwa siswa akan mengalami lost learning dan memandekan mereka dari karya dan prestasi. Bintang tamu kita kali ini adalah Armadina Fitra. Silakan Armadina menyapa teman-teman di seluruh jagat maya, khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Bapak. Selamat. Ya, Armadina, saya mengikuti sepak terjang kamu. Terus terang aja bangga, appreciate, luar biasa. Meskipun di masa pandemi kamu tidak pernah berhenti untuk berkarya, untuk berprestasi. Boleh saya mengenal lebih jauh lagi? Armadina, boleh dikenalkan nama atau identitas lainnya, sekolah di mana, mungkin prestasi apa, gitu ya? Monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Armadina Fitra Khairunisa. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Semarang. Saat ini saya duduk di kelas 12. Untuk beberapa prestasi yang sudah pernah saya raih, diantaranya ada saya mendapatkan medali emas dari IPTEX pada tahun 2021, belum lama ini. Lalu juga ada lomba ISTEC yang diselenggarakan di Bandung, saya mendapatkan medali silver. Dan ada medali silver juga yang saya dapatkan dari WIC. Lalu ada juga, saya pernah menjadi salah satu finalis dari perlombaan KOPSI, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan video YouTube terfavorit pada KOPSI tahun 2020 lalu. Dan juga saya juga mengembangkan diri dalam bidang public speaking, jadi saya mengikuti lomba Student of the Year yang diselenggarakan oleh Indonesia Hebat. Saya mendapatkan the first runner-up. Luar biasa. Ya, dari berbagai prestasi yang pernah kamu peroleh, gitu ya, itu sebenarnya motivasi apa yang mendorong kamu untuk mengikuti berbagai ajang lomba dan akhirnya meraih prestasi? Motivasinya itu dari diri sendiri, guru, orang tua, atau apa? Untuk motivasinya sendiri itu berasal dari diri saya sendiri, tapi juga saya mendapatkan motivasi dari orang tua maupun guru. Ya, jadi bermula dari motivasi diri, didukung guru dan orang tua, gitu ya. Luar biasa. Tidak semua cita-cita itu dapat tercapai, gitu ya. Lingkungan belajar
dan juga dukungan orang tua itu memang sangat penting gitu ya. Kalau boleh saya tahu, Mbak Medina gitu ya, begitu ya panggilan Ya, betul. umumnya. Gitu. Mbak Medina, dari yang tadi sudah disampaikan, yang paling dibanggakan saat meraih medali emas, perak, atau menjadi finalis Kopsi atau apa gitu ya? Salah satunya itu ada perlombaan kastik atau biasa disebutnya China Adolescent Science and Technology Innovation Contest. Itu diselenggarakan di Makau pada tahun 2019. Alhamdulillahnya saya mendapatkan medali perunggu. Di situ saya bersaing dengan hampir 55 negara lebih. Karena persaingan yang cukup ketat, saya juga waktu pengumuman lomba agak apa ya bahasanya, deg-degan, kayak pesimis bakal menang atau enggak kan, karena saingannya juga udah keren-keren, ada yang sampai pendidikan kuliah. Jadi saya agak pesimis awalnya, tapi setelah diumumkan, alhamdulillah saya udah jauh lebih tenang. Itu saat ikut kontes atau lomba itu, Medina juga ke Makau atau dilakukan secara online gitu atau apa? Ke Makau. Oh, ke Makau gitu ya. Itu atas nama pribadi atau mewakili sekolah atau mewakili Indonesia? Mewakili sekolah. Untuk dari Indonesianya sendiri ada 3 tim. Dari Surabaya, lalu yang Semarang ada 2. Oh gitu ya. Yeah. Saat itu membawakan apa? Menyajikan apa? Waktu itu saya menyajikan hasil penelitian saya, itu baby incubator, portable baby incubator. Apa itu? Boleh dijelaskan? Jadi ini alat ini adalah inkubator bayi, namun bersifat mudah dipindahkan dan diperuntukkan lebih khusus untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan listrik atau akses kesehatan. Luar biasa. Jadi kamu menciptakan semacam box gitu ya untuk inkubator bayi yang simple, yang praktis, yang murah, yang bisa dibawa kemana-mana begitu ya? Iya, betul. Apakah ini berhubungan dengan cita-cita kamu nantinya atau apa yang menginspirasi menciptakan alat inkubator bayi itu? Yang pertama karena kondisi Indonesianya sendiri yang merupakan daerah rawan bencana, dan belum tentu di seluruh daerah terpencil itu akses kesehatannya sudah memenuhi. Kan kita tidak pernah tahu kapan kelahiran bayi, baik yang prematur atau tidak, itu terjadi. Lalu yang kedua pastinya juga berhubungan dengan cita-cita saya sebagai dokter. Oh ya. Jadi cita-cita Medina memang menjadi dokter, dan luar biasa sudah menunjukkan kepedulian kepada masyarakat marginal, masyarakat pinggiran yang tidak mampu gitu ya, dengan melakukan inovasi, merancang sebuah inkubator bayi. Selain pada bidang sains medis, Medina kayaknya juga tertarik pada bidang kewirausahaan gitu ya, entrepreneur gitu ya. Dan konon dalam waktu tidak lama kemarin, Medina juga mengikuti kontes tentang hal itu ya. Bisa diceritakan itu? Ya, untuk waktu dekat-dekat ini saya sedang mengikuti lomba fiksi atau festival kewirausahaan siswa Indonesia. Dan produknya ini sudah di-launching pada awal bulan Juli. Ya. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang lomba fiksi yang Medina ikuti itu? Jadi lomba fiksi ini terdiri dari beberapa kategori. Nah, kebetulan saya mengikuti lomba di bagian kategori boga. Di sini boga itu lebih diarahkan pada makanan-makanan atau minuman, baik yang siap masak atau yang ready to cook atau ready to eat. Nah, lalu saya mengangkat salah satu daerah di Semarang, yaitu Tambak Rejo, dengan rata-rata
masyarakatnya bermata pencarian nelayan kerang hijau. Nah, dari situ saya memanfaatkan kerang hijau untuk diolah menjadi beberapa produk seperti pangsit, nugget, dimsum, lalu ada juga bakso, dan egg roll. Oh, ya. Jadi, sebagai warga Semarang, Mbak Medina ini mencoba meningkatkan nilai tambah atas hasil petambak, khususnya kerang hijau, untuk dapat diolah menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, gitu ya. Iya, betul. Nah, sebuah gagasan mulia menurut saya. Dan ketika ditawarkan dalam festival kuliner, begitu ya? Apa tadi, Fiksi? Lomba fiksi, Festival Inovasi Kewirausahaan. Oh, Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia, begitu ya? Itu hasilnya bagaimana? Untuk saat ini masih proses dalam perlombaan gitu. Jadi masih mengajukan proposal. Masih dalam proses lomba gitu nih. Ya, baik. Terima kasih. Semoga berhasil. Saya salut pada upaya Medina untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil para petambak, dari para nelayan di Semarang. Ya, kalau boleh saya tahu, Medina, selain berorientasi pada sains, gitu ya, medis, juga pada kewirausahaan, Mbak Medina ini punya perhatian kemana? Apakah juga sempat ngurusi olahraga, musik, tari, pengembangan bakat, itu juga sempat apa enggak, Mbak? Kalau pengembangan di bidang itu, saya ya masih mencoba untuk mengembangkan diri, namun saya juga tidak lupa untuk mengembangkan diri dalam bidang sosial. Apa itu, Mbak? Bidang sosial misalnya apa? Seperti ada kegiatan volunteer, nonton film bersama dan berbagi kursi roda dengan komunitas sahabat difabel. Lalu ada juga peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 2017 lalu dengan komunitas sahabat difabel. Lalu juga pernah ada acara berbagi dengan anak yatim dengan komunitas Semarang Timur Peduli. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya menganalogikan, menghubungkan bahwa manusia itu punya kecerdasan multiple gitu ya, multiple intelligence gitu ya. Ada yang memang bersifat naturalis gitu ya, environmental, musikal, kinestetik, juga interpersonal gitu ya. Ya, kayaknya Mbak Medina ini cukup punya perhatian di berbagai sisi gitu ya. Namun kalau boleh saya mendapat testimoni gitu ya, Mbak Medina ini fokusnya itu kemana perhatian utamanya? Sebenarnya saya lebih mengimbangkan dalam berbagai bidang tersebut. Gitu ya. Makanya tadi juga mempelajari public speaking, juga berbagi secara sosial, menjadi relawan, menjadi volunteer, namun juga peduli pada bidang-bidang inovasi medis, kewirausahaan, gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya ingin ke sekolah Mbak Medina, SMA 3 Semarang. Saya mengenal SMA 3 Semarang memang boleh dibilang meskipun sekarang istilah SMA favorit itu sudah coba dihilangkan, namun nyatanya SMA 3 memang mau tak mau dikenal sebagai SMA favorit dengan lingkungan belajar yang baik, dengan guru-guru yang punya komitmen, dedikasi, profesionalitas yang baik gitu ya.
juga dengan siswa yang inputnya tak diragukan lagi, memang pilihan, didukung dengan background sosial ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua yang baik. Baik, menurut Medina sendiri, apakah Medina bisa berkembang kalau tidak di SMA 3? Alias, boleh saya ubah, bagaimana kontribusi SMA 3 dalam mengembangkan bakat, minat, potensi Medina? Apakah ini memang ada dukungan dari sekolah? Kalau dari sekolah sendiri itu sudah memberikan dukungan yang cukup banyak, baik bersifat materi atau tidak. Nah, itu sangat membantu atau mendorong saya dalam mengejar prestasi-prestasi saya. Namun hal itu balik lagi ke diri kita sendiri, diri saya sendiri, apakah saya ada niatan atau tidak. Yang pastinya saya menekankan pada diri saya, oh jika saya ingin meraih prestasi ini, saya harus seperti ini. Ini tuh tidak bergantung pada tempatnya ada di mana, tapi bergantung pada diri kita sendiri, mau niatnya tuh mau bagaimana. Oh, gitu. Kalau boleh saya tanya, Medina, sebutkan beberapa guru yang kamu anggap sangat berperan dalam membentuk kamu menjadi seorang inovator, seorang ya Medina sekarang ini yang punya prestasi di berbagai lomba gitu ya. Boleh disebut? Yang pertama ada Pak Wiharto, lalu yang kedua ada Pak Agus sebagai guru biologi saya dan pembina dalam penelitian saya, lalu ada Bu Emi juga, lalu ada Bu Fitri, lalu beberapa guru yang mungkin sangat banyak yang sudah mendukung saya baik secara langsung atau tidak seperti itu. Oke. Ya, dari sekian banyak guru yang tadi disebut itu rasanya saya kenal dengan Pak Wiharto, gitu ya. Pak Wiharto, kepala SMA 3 nih. Iya, betul. Oh, yes. Sampaikan salam saya kepada Pak Wiharto. Salam hormat dari Pak Slamet Trihartanto, LPMP Jawa Tengah. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, nyata memang Armadina tidak melupakan jasa para gurunya, gitu ya. Karena dari Bapak Ibu guru itu punya andil cukup besar dalam membesarkan Medina yang saya anggap sebagai siswa berprestasi, gitu ya. Namun tidak lepas saya menganggap bahwa keberhasilan Medina tadi juga sudah diakui ada kontribusi besar, jasa besar dari keluarga. Gitu ya. Kalau boleh saya menanyakan siapa bapak, ibu, kakak, adik, atau siapa yang senantiasa mendukung dan membekali diri atau menjadi panutan gitu ya bagi Medina dari keluarga. Silahkan Medina. Kalau dari keluarga sendiri sebenarnya semuanya mendukung saya, baik dalam pelaksanaan penelitian saya ataupun dalam hal-hal lainnya. Jadi ibu, bapak, atau kakak saya sendiri itu sangat-sangat mendukung saya dalam mengejar semua prestasi, impian, atau cita-cita saya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Medina. Dan sekarang saya ingin Mbak Medina menyikapi persoalan yang ingin saya sampaikan ini, bahwa tadi saya sudah mengungkap tentang loss learning, bahkan ada yang mempunyai pandangan fatalistik gitu ya, bahkan lost generation gitu ya, generasi COVID ini ke depan bisa jadi apa ya, generasi yang lemah gitu ya. Bagaimana menurut pendapat
Medina terhadap teman-teman Medina di masa pandemi ini yang nggak sekolah tapi lulus, kelihatannya sekolah tapi nggak pernah ke sekolah, belajarnya melalui Zoom, melalui daring gitu ya, dengan bimbingan yang minim gitu ya. Mampukah mereka berkarya dan berprestasi gitu. Silakan Mbak Medina. Menurut saya, meskipun dalam keadaan pandemi dan menjadi seluruh kegiatan saat ini menjadi kurang efektif, tetapi kita sebagai anak-anak muda itu pasti masih bisa mengendalikan diri atau membuat niatan untuk diri kita sendiri ke depannya mau bagaimana, diri bangsa ini mau ke depannya mau bagaimana, apakah akan terus karena ada halangan pandemi jadinya cuma rebahan di rumah atau bagaimana. Nah, ini meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini tuh sebenarnya masih banyak prestasi yang bisa diraih karena kan bisa lomba-lomba ini kan bisa diselenggarakan secara online. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan misalnya fasilitas yang diberikan pemerintah berupa bantuan kuota untuk searching, karena kan penelitian juga bisa dilakukan berdasarkan pengamatan sosial jika penelitian itu terbatas. Nah, jadi sebenarnya pandemi itu hanya satu masalah dari banyaknya solusi yang bisa kita gunakan. Intinya Mbak Medina sudah memberi bukti gitu ya, bahwa meskipun di masa pandemi Mbak Medina tetap bisa berkarya dan tetap bisa berprestasi gitu ya. Dan saya sebenarnya ingin juga berpesan kepada para siswa semua bahwa pandemi tidak menghentikan kita dalam berkarya dan berprestasi. Mestinya begitu gitu ya. Selanjutnya Mbak Medina, saya ingin juga minta Mbak Medina mereaksi atau mengapresiasi atas karya anak bangsa yang akhir-akhir ini mendunia gitu ya. Baik yang dilakukan oleh anak-anak muda, tapi juga generasi yang sudah berusia gitu ya. Kita harus bangga pada Tokopedia, Bukalapak, Gojek gitu ya, yang mampu mendunia bahkan mencapai level unicorn gitu ya. Itu semua pasti dimulai dari sebuah gagasan-gagasan, sebuah inovasi yang terus dikembangkan gitu ya. Nah, melalui aplikasi online atau melalui penemuan-penemuan gitu ya, apakah ini menurut Medina mungkin apa enggak nanti karya Medina ini juga akan dikompilasi, kemudian dikemas secara online gitu ya. Sejauh ini bagaimana Medina? Menurut saya sendiri mungkin karena penelitian ini kan sebenarnya diciptakan untuk pengabdian kepada bangsa sendiri. Nah, harapannya jika bangsa itu bisa menonjol jika kita memberikan inovasi kepada bangsa sendiri, semoga Indonesia juga bisa menonjol di kalangan dunia-dunia yang nggak kalah saing juga. Nah, setelah itu selain dalam penelitian kan juga ada bidang lainnya seperti akademik non-akademik yang akhir-akhir ini sudah banyak meraih medali yang sangat-sangat memuaskan. Nah, itu semoga ke depannya bisa membawa nama Indonesia lebih tinggi lagi dan bisa menyadarkan masyarakat-masyarakat untuk ikut termotivasi sehingga bisa lebih mengembangkan diri mereka menjadi
seperti apa yang mereka inginkan dan bisa berprestasi buat Indonesia. Ya. Medina, saya tahu tadi terungkap bahwa kamu pernah merancang inkubator bayi yang praktis, ya, yang simple, gitu ya. Terus kamu juga melakukan inovasi tentang bagaimana mengolah kerang hijau, gitu ya. Nah, jujur saya baru tahu saat ini. Nah, bagaimana kamu memperkenalkan karya inovasimu ini kepada khalayak, gitu ya? Apakah kamu juga melakukan publikasi, diseminasi, atau apa, gitu ya? Untuk publikasi tetap saya lakukan melalui media massa, dan harapannya beberapa media massa yang berpengaruh seperti yang memiliki nama di kalangan masyarakat itu juga dapat membantu mengangkat penelitian-penelitian saya ataupun anak muda lainnya agar dikenal dengan orang lain. Oh, ya. Nah, jadi memang selain substansi yang memang berguna, bermanfaat, ini salah satu hal yang penting adalah persoalan publikasi. Apa artinya hasil inovasi kita kalau tidak bisa sampai ke masyarakat, gitu ya. Dan saya cukup salut kamu juga punya kepedulian sebagai volunteer sosial, gitu ya. Semoga itu terus dilakukan. Ya. Terakhir, Mbak Medina, mungkin ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman, siswa, maupun kepada para pegiat pendidikan atau guru dan sebagainya. Oke. Mungkin ada? Ya, baik, dari saya sendiri pesannya, meskipun dalam keadaan pandemi, jangan membuat semua impian kita, cita-cita, atau apa yang kita harapkan itu jadi terputus. Jadi meskipun kita banyak cobaan yang datang, itu tuh tetap percaya sama Allah, pasti Allah bakal ngasih jalan yang terbaik buat kita. Luar biasa. Ya. Jadi intinya usaha tetap harus terus kita lakukan, dan Allah pasti akan memberi jalan bagi orang yang sungguh-sungguh. Gitu ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Medina. Demikian Ibu Bapak Guru dimanapun berada dan para siswa yang saya cintai, sebuah inspirasi dari Medina, SMA 3 Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.